Oke teman-teman, kita posisinya ada di rumah seseorang yang mempunyai masa lalu. Dia juga sekarang juga dengan keadaan seperti ini, dia mungkin trauma atau gimana, kita juga tidak tahu. Sekarang kita simak apa yang sekarang ini dia rasakan. Menurut ceritanya teman-teman saya dikasih tahu kalau teman saya itu yang namanya Mas Kirun itu sekarang lagi patah hati, cerai atau gimana, saya juga nggak tahu. Sekarang saya ada di rumahnya, saya mau mewawancarai kisah-kisah cintanya sampai dia kandas dalam rumah tangga. Semoga apa yang nanti saya pertanyakan dan jawaban dari dia bisa kita petik hikmahnya. Oke, sekarang saya mau nemuin orangnya lagi tidur. Assalamualaikum Mas. Mas. Ya, waalaikumsalam. Siapa ya? Maaf, ini teman lama. Jadi kebetulan saya dapat informasi mengenai teman saya saudara. Ini Mas Kirun. Ini yang saya ceritakan Mas Kirun. Mas, ini sebelumnya saya minta maaf karena saya di sini sebenarnya pengen tahu ceritanya kok sampai-sampean putus asa nggak menikah lagi. Maksud saya kan gitu. Jadi intinya supaya nanti kita bisa memetik hikmah dari perjalanan hidupnya Mas Kirun. Wah, ceritanya panjang sekali, Mas. Nah, kamera coba dekat supaya nanti bisa apa yang dikeluhkan Mas Kirun bisa menjadi mungkin inspirasi ataupun motivasi bagi kita. Dengan patah hati itu kita nggak boleh mengeluh, intinya gitu. Gimana Mas Kirun? Ya, saya mau cerita tentang istri saya ya. Istri saya itu dulunya kerja, ya lah. Oh, kerja. Kerja di luar, dari rumah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa ya. Pamit ya, mau cari modal untuk besok anaknya, masa depannya anaknya. Ya. Ini terus, saya potong dulu Mas Kirun ya. Ya. Maksudnya itu waktu di luar itu status istri Mas ya? Istri, asli sah. Sah ya? Sah. Oh, sah. Sah. Jadi istrinya dia itu pamitnya ke luar negeri. Istri sah, bukan pacar loh ya ini. Jadi istri sah pamit ke luar negeri. Terus berapa tahun Mas? Terus kontrak 2 tahun Mas. Oh. 2 tahun. 2 tahun kerja di sana ya. Terus sudah sampai sana. Dulunya di PT nggak apa-apa. Oh, maksudnya waktu dulu di PT atau berangkat dari rumah itu masih baik-baik saja? Baik-baik saja, nggak ada apa-apa, nggak ada problem ya? Terus, masih komunikasi Mas ya? Terus di PT-nya kan Ponorogo. Di Ponorogo ini nggak apa-apa. Ya masih telepon terus sama aku sama anaknya. Terus sampai keluar Singapura Mas. Sampai Singapura, sampai 5 bulan. Selama potong gaji masih teleponan saya, hubungi anak saya ya. Terus turan apa Mas ya, turan tuh gaji, potong gaji. Oh, potongan gaji kan ya. Biaya berangkatnya potong gaji. Iya. Potong gaji, terus kan 1 bulan tuh gajinya 4.500.000. Oh, per bulan. Dengan kontrak gaji itu sekian gitu. Sekian ya. Terus hanya tinggal sisa 500, terus dikirimkan kepada saya, pada anakku. Oh, berarti masih waktu pertama itu masih inget ya Mas? Waktu 5 bulan tuh. 5 bulan tuh masih komunikasi baik. Baik. Terus pada waktu itu akhirnya sudah habis potong gaji. Terus itu udah mulai bikin masalah sama aku sama anakku. Oh, mungkin dia sudah merasakan mendapat gaji ya. Atau mungkin dia takut untuk, mungkin ya kita nggak tahu ya, namanya problem rumah tangga, kita juga nggak ngerti masalahnya. Ini saya mohon maaf dulu Mas Kirun ya. Ya, nggak apa-apa. Ini saya videokan dengan, saya nggak punya maksud jahat lain, nggak ada. Saya maksudnya cuman saya supaya menginspirasi buat
para penyimak video ini gambaran-gambaran kehidupannya Mas Kirun, siapa tahu kita bisa memetik hikmahnya dari apa yang diceritakan Mas Kirun. Nah terus gini Mas, nah, kita lanjutkan lagi. Terus gini Mas, waktu istrinya sampai itu di luar negeri kan udah 5 bulan itu. Ya udah 5 bulan. Nah, udah habis terus potong apa gaji. maksudnya apa masih kontak sama anak? Maksudnya anak, enggak sampean lo ya ini anak. Loh, iya tapi kontaknya tapi enggak masalah kangen apa enggak. Udah cari cari masalah. Oh, tapi masalah. yang ngangkat anak saya, tapi anak namanya tanya bapaknya mana. Terus tak ambil lah HP ini. Terus dia ngomongnya wis koyok mencari masalahnya. Terus ngomong wis ngene pokoknya intine wis pengen pisah lah. Itu awal berangkat itu tahun berapa Mas? Mulai sudah dia ada di mana tadi? Di Singapura. Di Singapura. Nah. Aduh lupa Mas aku. Oh. Saking patah hatiku lupa Mas aku. Lupa. Terus gini, kita sebagai kita cuman sekedar tanya-tanya. Iya nggak apa-apa malah senang. Terus sekarang sampean kan bisa merasakan kalau kepedihan yang sampean rasakan karena mungkin ya dikhianati lah namanya itu ya. Terus bukan saya untuk bermaksud menghancurkan hidupnya sampean ataupun istilahnya mengulang masa lalu sampean, tidak. Nah ini apa mungkin pesan sampean buat teman-teman yang mungkin supaya tidak mempunyai nasib yang sama sampean itu, pesan-pesannya apa Mas? Nah, coba. Ya pesanannya ya maaf kalau punya istri jangan diizinkan keluar. Karena apa? Karena kalau udah di luar ya udah kayaknya itu udah kuasa gitu. Terus menang-menang. Oh gitu. Itu yang Mas Kirun alami. Iya, tak tapi alami. kan gini Mas, kan tidak pertama ini kan lupa sama aku kan punya Facebook Mas. Punya FB. Oh, punya FB. Dulunya di rumah kan nggak pernah nyekel HP. Oh, jadi nggak mudah HP. Waktu itu dia nggak sempat, maksudnya belum pintar HP gitu ya. Pintar HP. Masih lugu ya. Masih lugu. Terus di sana udah punya FB, akhirnya terus gitu kena godo. Kena impuk ini lah. Akhirnya bubrah sama aku. Akhirnya saya dikirim surat dari luar sana. Bukan online Mas. Oh berarti waktu pisah itu sampean sebenarnya ada pemberitahuan enggak Mas ini? Ada. Oh ada. Ada memang, cuma dia bilangnya gini Mas. Pokoknya dadi apa? Cara Jawane Mas ya. Cara sampean kan tak pegat. Kowe rasa nyayang, rasa nyelok aku, rasa telepon aku, rasa njaluk kiriman aku. Kowe tak pegat. Engko dilungkas surat konsidannya aku teko. Ternyata bukti Mas. Oh, Terus pada akhirnya terus saya mengeluh, padahal aku nggak punya salah, nggak punya apa-apa. Iya. Terus anaknya itu nangis Mas, anakku itu. Kan lihat ada surat dari pengadilan. Terus anakku tanya, gini Mas tanya, mosok Pak Er bisa karo gue? Itu karo nangis Mas. Oh gitu. Nah, jadi hatiku karena walaupun bagaimana ya namanya kita sudah berumah tangga, Mas Kirun ini sudah berumah tangga, dan mungkin di waktu itu juga mungkin atau kayak ekonomi atau apanya yang mungkin serba kurang, mungkin namanya kita juga pengen mencari kehidupan yang mungkin lebih baik. Nah tujuannya juga baik. Nah sekarang saya nggak ingin Mas Kirun menyebutkan istrinya namanya siapa atau rumahnya mana, kita enggak, karena kita nggak mau melibatkan seseorang, kita hanya mewawancarai kisahnya Mas Kirun, penderitaannya Mas Kirun soal rumah tangga yang kandas. Jadi gini Mas Kirun ya. Terus setelah Mas Kirun sendiri, maksudnya sendiri ini ya juga sama anak sih. Cuman apa Mas Kirun masih semangat lagi untuk menikah ataupun gimana supaya mungkin mencari kebahagiaan lagi dengan cara yang bagaimana, atau menikah ataupun Mas Kirun enak sendiri itu bagaimana Mas? Ya pengennya Mas, pengennya yo mau nikah lagi, tapi hati ini masih sakit Mas. Ntar kalau disakiti lagi sama istri, jadi sih kayak trauma. Trauma. Jadi intinya yo pengen nikah, cuma yo kapan nggak ngerti Mas. Ini kan mau cari masa depan lagi.
golek rezeki sik Mas. Oh, Piye gitu. amre lancar. Ah. Nah, aku tak dandanane awakku Mas. Piye amre ben gak Ah. besok dibujuk ben gak ngono kuwi Mas. Kalau memang istilahnya belum siap menikah lagi, berarti sampean tidak akan istilahnya tidak akan memutuskan untuk menikah lagi gitu Mas ya. Ya, iya. Ah. Terus kasihan sama anak saya. Jadi gini Mas, ini semoga menjadi hikmah buat teman-teman semua. Bukan semua yang mempunyai cerita yang sama dengan Mas Kirun pasti berakibat itu, tidak. Kita tidak usah pesimis. Yang penting cerita ini asli dari Mas Kirun, asli yang dialami Mas Kirun Ya, ini. jujur. Jadi ini dari kejujuran, karena dia sekarang lagi hidup sendiri di rumah seperti ini dengan anaknya. Jadi yang kita petik dari wawancara saya dengan Mas Kirun adalah bagaimana cara kita membangun rumah tangga nggak sampai terjadi pertengkaran ataupun retaknya hubungan dalam rumah tangga. Oke, sebelumnya saya minta maaf Mas Kirun ya. Ini karena saya videokan, jadi sampai di sini dulu. Kalau mungkin ada salah kata ataupun Mas Kirun, saya juga minta maaf. Semoga dengan apa yang dikatakan Mas Kirun ini bisa menjadi mungkin motivasi, inspirasinya bagaimana, ataupun bisa menjadi hikmah dari kejadian-kejadian ini. Oke, selalu dukung channel saya supaya bisa mengikuti video-video saya dengan orang-orang yang merasa menderita karena itu cinta, karena rumah tangganya yang kandas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.